Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang rendering. Untuk kasus kali ini rendering ini kita gunakan untuk menciptakan sebuah foto realistik ya. Untuk model yang kita pakai itu pressure vessel ini ya. Jadi harus kalian siapkan dulu model yang akan kita render. Nah, di Fusion 360 ini hal pertama yang akan kita lakukan untuk melakukan proses render itu yaitu menyiapkan modelnya. Nah, setelah model ini kalian sudah siapkan, langkah selanjutnya yaitu kita setting penampilannya atau appearance-nya. Jadi kalau misalkan di body ini, nah ini masih default ya. Kalian bisa cek dengan tekan A atau bisa dari sini ya. Ini saya close dulu. Di modify, nah di sini ada appearance, itu shortcutnya A. Tekan A. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di Fusion 360 ini itu ada dua menu ya, dua menu yang menyediakan material seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, ada metal, kemudian liquid dan lain-lain ya. Nah, ini ada dua. Kalau kita lihat di modify itu ada appearance dan physical material. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, walaupun menunya sama. Kalau kita lihat misalkan kita pilih physical material, nanti menunya sama. Kita disuruh memilih untuk jenis-jenis materialnya. Nah ini, cuman beda di judul ya. Pastikan di sini sesuai yang akan kalian pilih ya, apakah dia physical material ataupun appearance ya. Dua menu ini kita gunakan untuk fungsi yang berbeda ya. Jadi yang untuk physical material itu digunakan untuk simulasi. Nah, di sini. Kalau kita lihat di desain ini, kita pilih simulasi. Nah, ini. Nah, di simulasi ini itu yang kita atur adalah physical material. Sedangkan kalau untuk render itu yang diatur cukup appearance saja. Nah, karena yang kita butuhkan adalah penampilan. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, untuk material defaultnya sebelum kalian atur itu kalian bisa lihat di sini. Salah satu di bagian body ini, kalian klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini akan muncul physical material dan appearance. Untuk physical material itu defaultnya steel. Sedangkan untuk appearance itu defaultnya steel satin. Nah, ini untuk render itu yang kita ganti adalah appearance, tapi kalau untuk simulasi pastikan yang diganti adalah physical material. Nah, ini sekedar informasi aja supaya nanti tidak salah ya. Oke, karena kita mau merender, jadi yang kita ganti atau kita atur adalah appearance-nya. Kita ulangi lagi dan ketik tombol A. Nah, ini kalian pilih sesuai dengan material yang ingin kalian apply di sini ya, di model kalian ya. Sebagai contoh, saya mau apply untuk paint, kemudian metalik, saya pilih yang warna putih misalkan. Nah, ini saya apply ke sini. Nah, perhatikan juga di sini ada dua pilihan ya, apply to. Yang pertama ada bodies or components, yang kedua ada faces. Nah, kalau untuk pilihan yang pertama itu yang misalkan kita apply itu yang kena bodinya ya, satu body seperti ini. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalkan kalian apply di bagian face atau permukaannya, sebagai contoh, nah bagian feet ini kalau kita lihat kan ada banyak face-nya ya. Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kita ganti ke sini. Itu faces ya. Pastikan ke faces. Jadi kalau kita apply maka nanti yang kena hanya yang
Ini pastikan dulu escape dulu ya, supaya nggak kepilih bodinya. Nah ini kalian klik atau kalian drag ya. Ini kita pilih faces dulu. Nah seperti ini. Nah ini kalau saya apply ke sini, perhatikan ada highlightnya ya. Highlightnya hanya di bagian face. Nah klik seperti itu, maka yang apply hanya bagian permukaan yang kita pilih saja. Beda halnya kalau kita pilih bodies ya. Kita kembali ke bodies misalkan ya. Kalau saya apply ke sini maka keseluruhan. Nah ini ada warning karena di sini sebelumnya ada face yang sudah kita apply material ya. Ini kita remove, maka akan langsung ke replace seluruh body menjadi material yang kita apply tadi. Nah itu bedanya untuk apply to body sama faces. Oke. Jadi seperti itu. Ini saya coba untuk appearance-nya saya pilih pakai ini semua ya, pen metallic silver ini ya. Ke sini atau bisa juga misalkan keseluruhan kalian tinggal drag aja ke body sini, maka seluruh body akan ke apply material tersebut. Nah seperti itu. Misalkan saya mau body ini pakai warna ini lah, merah ini ya. Nah apply seperti itu. Oke, jika dirasa sudah cukup ya, maka kalian close saja untuk Windows appearance-nya ini. Close. Kemudian lagi misalkan kalian ingin menambah logo atau tulisan, itu bisa kita gunakan insert kemudian decal. Nah kalian tapi harus sediakan dulu gambarnya. Kalau misalkan transparan tanpa background ya pastikan gambarnya tanpa background yang PNG. Sebagai contoh, saya mau ambil, nah ini logo PPNS ini ya. Nah ini mau saya apply di, pastikan ini ya, face select, pilih face yang mau kita apply logo tadi bagian mana. Misalkan saya di bagian selnya ini ya. Nah ini perhatikan posisinya juga, ini kalian bisa atur-atur ya. Ini kan kebalik, saya mau rotasi, ini ada kontrol, alat kontrolnya di sini ya. Ini untuk rotasi. Nah seperti ini 180 derajat ya, karena tadi kebalik. Kemudian misalkan mau kalian terlalu besar ya, ini mau saya scale jadi lebih kecil, itu kontrolnya sebelah bagian pojok ini ya. Atau di sini juga bisa ya, di sini ada, tetapi lebih mudah pakai ini sebenarnya, lebih cepat. Nah ini scale. Kalau mau move ya ini, atau ini long axis. Kalau yang kotak ini itu ya sepanjang permukaan ini. Nah tinggal kita posisikan aja di bagian mana. Nah misalkan di situ, oke. Nah itu bisa kalian apply, tambah lagi, misalkan mau nambah lagi boleh. Nah, kalau sudah selesai semua, kita masuk ke render. Nah di sini. Oke. Nah, di render ini sebenarnya juga ada ya. Di sini ada appearance dan ada juga decal ya. Jadi kalian bisa apply appearance dan decal itu di desain di sini atau di render di sini juga boleh. Di sini sudah ada menunya juga untuk appearance dan decal. Ini sama, fungsinya sama, cuma beda tempat saja. Oke. Nah, biasanya defaultnya itu nggak seperti ini ya. Kalau di sini kan ada apa namanya, environmentnya ya, kalau punya saya ini. Nah itu defaultnya sebenarnya itu di sini. Kalian bisa ngatur-ngatur itu, background, pencahayaan itu di setup ini ya, skin setting ini ya. Nah di skin setting itu defaultnya biasanya dia solid color ini. Nah seperti ini bentuknya, solid color. Kemudian kalian bisa atur warnanya, untuk backgroundnya misalkan warna lain juga boleh, bisa kita atur. Nah seperti ini, merah atau putih atau warna yang lain, tergantung selera ya. Nah seperti itu, defaultnya biasanya seperti itu, dia solid color. Kemudian posisi ini hanya untuk menentukan ini ya,
pencahayaan. Kalau kita lihat ini kan bayangannya di sini ya, letak cahayanya di mana. Nah seperti itu untuk lokasi posisinya, posisi pencahayaannya, sumber cahayanya dari mana. Kalau ground scale ini dia tidak berfungsi di sini, di solid color ini berfungsi ketika kalian gunakan environment. Oke. Nanti saya tunjukkan. Untuk pertama kita coba dulu yang solid color ya. Nah, kemudian ground plane ini fungsinya ini ya, untuk letak apa? Ya groundnya ya. Kalau seperti ini tidak saya aktifkan maka tidak ada groundnya. Jadi sebaiknya diaktifkan groundnya supaya ada bayangannya seperti itu. Sama flatten ground ini juga nanti kita gunakan ketika kita pakai environment. Nah, kemudian di sini ada environment library ya. Kalian perhatikan di sini ada yang dia ada backgroundnya dan ada juga yang hanya pencahayaan saja seperti ini contohnya. Nah, ini yang disediakan di Fusion 360 itu hanya ini. Yang misalkan contohnya ya, saya mau pencahayaan saja, misalkan skylight. Kalian double klik. Nah, dan ditunggu. Nah, dia akan berubah, pencahayaannya berubah. Misalkan apalagi warm light ya. Nah, dia akan berubah lagi pencahayaannya. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya untuk pencahayaannya. Kalau untuk seperti ini. Nah, yang kedua, tadi kan pakai solid ya. Yang kedua, kita bisa pilih yang bentuknya ada backgroundnya seperti ini. Contohnya kayak dry lake bed, field. Kemudian di sini ada apalagi plaza ini ya. Ini kan ada backgroundnya ya. Kemudian ini adalah crossroad, snowfield dan seterusnya. Nah, sebagai contoh misalkan saya pilih plaza ini. Nah, ini kan sudah aktif ya plaza. Tetapi di sini masih warnanya putih karena di setting sini backgroundnya ini masih solid color. Ini kalau mau dia berfungsi ya, environmentnya ini kita harus pakai backgroundnya environment. Nah seperti itu baru bisa. Nah biasanya defaultnya itu ground plane-nya ini juga di uncheck ya. Kalau uncheck itu seperti ini, dia masih melayang seperti ini ya. Nah supaya dia napak ke groundnya itu kalian harus aktifkan ground plane. Kemudian flatten ground juga harus kalian aktifkan. Nah seperti ini. Jadi dia seperti nempel di tanah gitu ya, tidak melayang seperti tadi. Oke, kalian juga bisa atur untuk posisi ya, untuk yang jenis background environment. Ini yang rotasi ini sama seperti tadi ya, arah sumber cahayanya. Kemudian untuk yang ground scale itu untuk besar kecil groundnya ini. Nah seperti ini, kalau saya geser dia akan mengecil, kalau saya geser lagi dia akan membesar. Nah kalian sesuaikan aja proporsinya ya berapa. Kalian juga bisa pindah ya, misalkan letaknya. Nah kalian geser-geser ini juga bisa. Kalian gunakan ini ya, di sini ada navigatornya, navigasinya. Nah seperti ini, misalkan saya pilih di sini. Nah kalian juga bisa pilih atur untuk kamera, perspektif, focal length dan seterusnya ya. Kalian bisa coba-coba. Focal length ini untuk ini ya. Ya untuk perspektif jauh dekatnya. Nah di environment ini yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang disediakan hanya ini. Sebenarnya ini kalian bisa custom ya. Di sini ada menunya attach custom environment. Ini kalian bisa download sebenarnya. Kalian download HDR image file ya, tipenya HDR image file, untuk ekstensinya HDR atau EXR ini ya. Kalian bisa download di internet, itu ada. Kalian bisa ambil kemudian open gitu. Nanti akan muncul di sini. Misalkan pengen environment yang berbeda ya, itu kan bisa download sendiri. Oke, misalkan ini dirasa sudah cukup ya untuk setting skin settingnya, kalian bisa close. Kemudian kalian pastikan posisi kameranya ya. Ini juga cari posisi yang menurut kalian yang bagus ya. Nah seperti ini misalkan
Kemudian jauh dekatnya juga kalian atur seberapa. Nah, kalau sudah dirasa cukup, oke. Kemudian pilih render. Nah, di render ini ada dua opsi ya. Yang pertama itu in canvas render. Mana ini? In canvas render atau yang pakai render ini. Bedanya kalau in canvas render dia langsung render di sini ya. Jadi view ini langsung di render sebagai contoh misalkan di sini. Nah, ini untuk in canvas render itu settingnya di sini ya. Beda ya. Kalau yang tadi kan scan setting ini. Kalau in canvas render settingnya di sini. Nah, misalkan saya apply in canvas render ya. Nah, dia langsung otomatis render di sini. Nah, ini ada progresnya di sini. Tapi biasanya kalau in canvas render itu apa ya, hasilnya nggak terlalu bagus ya. Kita nggak bisa ngatur resolusi dan lain-lain. Nah, stop dulu. Nah, ini untuk setting ya. Resolusinya seperti ini pengaturannya. Hanya berapa persen. Tidak ada detailnya. Oke. Atau kalian juga bisa langsung capture ya. Kayak seperti ini, capture image ini kayak seperti screen capture seperti itu, sama aja fungsinya. Nah, yang opsi lainnya yang kedua itu ada render ini. Nah, render ini itu harus kita atur dulu ya. Kalau kalian klik itu ada render setting. Nah, di sini ada menunya web, mobile, print, video atau custom ya. Nah, ini hanya beda di ukuran pixelnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini 0,5 sampai 1,3. Kalau mobile itu 0,6 sampai 3,1. Kemudian di print ini paling besar 8,4. Kalau video ini 2,1 dan seterusnya. Biasanya saya pakai yang print ini karena paling besar. Misalkan saya pilih yang ini 8,4 megapiksel dengan 300 pixel per inch ya. Ini saya rasa cukup bagus ya. Sudah cukup lah untuk menghasilkan gambar yang realistik yang bagus. Nah, ini membutuhkan 8 cloud credit ya. 8 cloud credit. Itu kalau student version itu maksimal 16 ya. 16 per request, jadi per atau kali render itu 16 limitnya. Dan kalau student version itu unlimited ya poinnya ya. Tetapi dibatasi dengan sekali proses itu 16. Kalau lebih dari 16 itu sudah berbayar. Oke, contoh misalkan ya, kita besarkan misalkan 4.000. Nah, ini jadi lebih besar ya. Kalau mau besar lagi misalkan 8.000. Oh, ini 4.000 maksimal, ada batasnya 4.000. Nah, itu 13 masih bisa ini ya, 13 seperti itu. Kalau yang besar itu biasanya kalau kita sudah ngerender yang bisa di rotate atau kita ngerender dari motion study, itu biasanya kita butuh cloud credit yang besar, lebih dari 16 biasanya. Itu nggak bisa kalau lebih 16. Jadi seperti itulah. Nah, sebagai contoh kita coba aja yang ini tadi ya, 8,4 megapiksel dengan cloud credit 8. Kemudian kita klik render. Nah, nanti akan muncul di sini ada historinya di situ ya. Oke, nah di sini sudah saya coba ya untuk render dengan settingan yang sama dengan ini tadi. Itu hasilnya seperti ini ya. Langsung saya tunjukkan. Nah, ini hasil render yang sudah selesai. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa download
di sini caranya. Di sini ada tombol download. Kemudian kita bisa download. Kalau mau backgroundnya juga sama seperti ini ya, kita download sama seperti ini, kita langsung aja download ini ya. Tipenya ada PNG, JPEG, TIFF atau XR. Nah, misalkan kalian pengen download tapi tanpa background, itu kalian bisa aktifkan ini ya, transparent background. Nanti ini kalau kita download hasilnya tanpa background, jadi yang gedung di belakang sama groundnya ini nanti hilang. Nah, kalian save aja dengan nama masing-masing, terserah ya, kemudian di save. Nah, cukup seperti itu cara downloadnya. Kemudian di sini ada lagi opsi tambahannya, render as turntable. Nah, kalian perhatikan, kalau kita pilih turntable, ini akan menjadi besar ya cloud kreditnya. Nah, ini kalau lebih dari 16 nggak bisa. Turntable itu gini, jadi hasil rendernya itu bisa diputar-putar gitu. Jadi ini kalau kalian geser itu bisa mutar-mutar gitu. Intinya beberapa kali render jadikan satu gitu gabungan, jadi nanti bisa diputar-putar gitu. Tetapi di sini butuh cloud kredit yang besar, jadi nggak bisa. Oke. Nah, sebagai contoh hasil dari render yang ini ya, yang saya download tadi, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita zoom in ya, cukup jelas ya dengan 854 megapiksel, itu nggak pecah sama sekali. Nah, ini sudah cukup lah untuk menghasilkan foto yang realistik ya, cukup. Nah, yang satu lagi yang tanpa background ya. Nah, seperti ini. Kalau tadi kalian aktifkan transparent backgroundnya akan muncul seperti ini. Nah, kalian bisa gunakan ini kalau misalkan pengen ganti backgroundnya dengan background lain gitu, kalian aktifkan aja transparent background. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara render di Fusion 360. Semoga bermanfaat, silahkan dicoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.